Hello guys, welcome to Ekspedisi Podcast. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat-sehat terus ya. Di sini bersama aku Ida dan tentunya aku nggak sendirian loh di sini. Tapi aku ditemenin sama aku Vanes. Aku Rahel. Aku Chrysopras. Aku Stefanus. Dan aku Moses. Nah, gimana? Rame kan? Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang globalisasi dan modernisasi. Yuk, langsung aja kita mulai. 1, 2, 3, go! Menurut kalian nih, apa sih globalisasi dan modernisasi itu? Dari beberapa informasi, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kalau modernisasi, aku kurang tahu nih. Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Aku dong. Jadi, menurut sumber yang aku baca, modernisasi adalah sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Wah, makasih ya teman-teman jawabannya. Jadi nambah nih pengetahuannya. Nah, apa kalian tahu kalau globalisasi dan modernisasi ini saling berkaitan loh? Nah, berdasarkan sumber yang pernah aku baca nih ya, kalau modernisasi dapat dikatakan sebagai pengaruh atau penyebab terjadinya globalisasi yang berawal dari semakin majunya pengetahuan manusia itu sendiri. Nah, bisa dilihat nih dari hal tersebut kalau globalisasi dan modernisasi ini saling berkaitan. Oh, gitu ya. Wah, jadi paham nih. Gimana teman-teman di rumah? Paham gak nih? Bentar. Modernisasi membawa pengaruh tidak ya dalam hidup kita? Kritis juga kamu, Chris. Nah, ini nih inti pembicaraan kita. Perlu kalian ketahui bahwa globalisasi dan modernisasi ternyata sangat berpengaruh pada kehidupan loh. Mau tahu gak apa saja itu teman-teman di rumah? Iya nih, benar kata Stefanus. Buktinya yang udah pernah kita alamin pada kegiatan sekolah kita, di mana kita menggunakan EUKBM di handphone dan mencari sumber-sumber di internet. Kita harus menjadi generasi yang bermutu dengan teknologi yang memadai. Seperti sekarang, kita bisa meneliti segala sesuatu dengan cepat dan efektif. Contohnya, dengan penerapan konsep globalisasi dan teknologi dalam ilmu sains. Kalau itu kan di pendidikan. Ada yang lain nggak nih? Ada dong, contohnya nih di bidang bioteknologi. Lihat aja pada pembuatan dadi atau yogurt tradisional khas Indonesia dengan yogurt yang sekarang banyak dijual di supermarket. Mereka sama-sama diolah dengan cara fermentasi kan? Nah, kalian tahu nggak apa yang beda? Tahu dong, kalau dadi pakai cara tradisional kan? Yaitu dengan alat-alat yang cenderung masih kedaerahan. Sedangkan kalau yogurt yang dijual di supermarket itu sudah diolah dengan alat atau mesin yang modern. Iya Moses, benar banget. Wah, keren-keren. Ada lagi gak ya? Ada dong. Kalian tahu enzim gak? Aku tahu. Sesuai dengan sumber yang aku baca ya, enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Enzim ini juga berguna loh untuk memeriksa antibodi dan antigen. Benar kan? Iya, benar banget. Lalu, hubungan globalisasi dengan modernisasi itu apa? Hubungannya adalah tiap generasi dan waktu pasti ada penemuan baru. Kali ini aku bakal bawain contoh yaitu alat diagnosis yang berguna untuk mengetahui reaksi kimiawi dalam tubuh kita. Alat ini dikembangkan karena adanya pemikiran lebih modern yang ingin membuat alat lebih praktis dan efektif. Oh begitu Chris. Kalau boleh tanya nih ya, bagaimana alat-alat tersebut bisa menyebar ya? Disinilah peran globalisasi itu muncul. Globalisasi sendiri berarti global atau luas yang membuat kita bisa menyalurkan penemuan kita untuk kepentingan dunia.
Kita bisa mencari atau membeli semua barang dari dalam maupun luar negeri melalui internet. Wah, betul ya kata Ida tadi, kalau ternyata globalisasi dan modernisasi itu saling berkaitan. Iya, ternyata bener banget, Nes. Bentar, kan udah modern nih. Mau gaya-gaya pakai bahasa Inggris? So, it's like this, guys. Soon, we will be graduated and maybe some of us probably already thought about work. Am I right? So, I want to ask, whether modernization with globalization affect the world of work? May I help you, Moses? Yes, please. Oke nih, Ses. Aku jawab pakai bahasa Inggris ya, Ses, biar kekinian. So, modernization and globalization are really influential with the world of work. Usually, before we can start working, we have to make a job application letter. Along with the times, job application letters have changed a lot, like the form of delivery method. In the past, people who want to apply for a job had to send letters directly to the company or agencies. But with the improvement of technology, people could send application letters via email. Thank you so much, Ida. Anytime. Gantian dong, mau tanya nih. Itu kan untuk orang yang hendak melamar pekerjaan. Nah, kalau untuk pemilik usaha gimana? Kasih contoh umum deh. Misal pemilik usaha dalam bidang makanan khas daerah. Apakah modernisasi dan globalisasi juga berpengaruh? Nih, aku jawab ya, Stefanus. Kebetulan nih, aku ada pengalaman online shop. Jadi, aku mau jelasin kalau pengaruhnya itu banyak banget pada perubahan cara memasarkan atau promosi produk, terutama makanan. Dimana dulu kita masih memasarkannya melalui media tatap muka, seperti jual beli secara langsung atau promosi dari mulut ke mulut. Namun, sekarang seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi yang makin modern, proses pemasaran mungkin berubah menjadi lebih efektif dengan menggunakan media sosial. Contohnya nih, kayak aku tadi, yaitu membuat online shop. Karena produk dapat dikenal secara luas dengan sifatnya yang tidak terbatas, tanpa harus bertatap muka, serta transaksi dan pengiriman produk pun dilakukan secara online. Contohnya aku nih, aku meminta orang untuk mereview produkku dan mengajak pengikutnya untuk mengunjungi all shopku. Dengan ini mungkin saja ada atau banyak orang tertarik dengan produkku. Selain memberikan endorse, ada juga yang membuat akun Instagram, blog, maupun website untuk mempromosikan dagangan mereka. Wah, iya Chris, makasih ya. Nah, itu kan pengaruhnya. Kasih tahu dong, contoh ide peluang usaha dan strategi seperti apa yang kira-kira bisa dibuat contoh, terutama di era modern saat ini. Jadi, ada banyak contoh ide peluang usaha. Salah satunya usaha kuliner. Peluang keuntungannya yang didapat cukup besar, dan strategi pemasarannya cukup mudah, seperti sosial media. Jadi, cara mempromosikannya juga efektif. Wah, keren nih. Makasih ya. Wah, beragam banget ya, luas banget. Bentar nih. Kan itu dalam dunia kerja. Kalau misal dalam hidup berkeluarga, gimana? Kan sebentar lagi kita pasti berada pada tahap itu kan. Apa modernisasi dan globalisasi juga berpengaruh terhadap hidup berkeluarga? Berpengaruh dong, contohnya aja nih. Di dunia ini luas banget dan banyak banget pasangan yang menemukan jodohnya lewat kencan online. Bahkan mereka membangun keluarga meskipun mereka tahu ada perbedaan budaya yang cukup jauh. Dan banyak lagi faktornya. Hal ini lain tak lain merupakan pengaruh modernisasi dan globalisasi. Iya benar kata Chris. Perkawinan itu akan berbeda, entah dari segi budaya maupun yang lainnya. Dengan adanya ini, maka seringkali terjadi perkawinan campur, di mana akan ada perbedaan agama maupun budaya. Selain itu, di era modern ini, tantangan dalam hidup berkeluarga akan mengalami tantangan yang lebih besar, di mana di era ini rentan sekali terjadi perceraian.
karena adanya masalah kecil seperti kebiasaan asik sendiri dengan HP, sehingga tidak memperdulikan orang lain di sekitar, waktu bersama keluarga menjadi hilang, komunikasi menjadi jarang, makan bersama pun seringkali masih melihat HP. Oleh karena itu, akhirnya keharmonisan keluarga semakin menipis dan rentan terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi yang menimbulkan pertengkaran dan dapat berujung pada perceraian. Terima kasih banyak teman-teman. Tunggu dulu deh. Kalian pernah nggak sih kepikiran dengan orang-orang yang memilih untuk hidup membiara? Mereka terkena pengaruh modernisasi dan globalisasi nggak ya? Mereka kan nggak berkeluarga. Tentu ada dong. Contohnya nih, sebelum mereka terpanggil, tentunya mereka memiliki pergulatan dan kebimbangan. Apalagi di era modern seperti ini, tentunya tantangan semakin besar, di mana di era seperti ini, setiap ada visi atau panggilan hidup bukanlah suatu perkara mudah. Secara umum, banyak keprihatinan yang muncul di kalangan generasi tua dan para pendidik mengenai situasi zaman saat ini. Situasi ini terlebih sangat dirasakan pada komunitas biara yang memang menghidupi nilai-nilai dan cara hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai modern saat ini. Oleh karena itu, kehidupan membiara sangat terpengaruh oleh modernisasi dan globalisasi ini, teman-teman. Wah, benar juga ya. Oh ya, kita ada bintang tahun spesial nih, yaitu Frater Aman. Frater akan memberitahu kita apa yang memotivasi agar setia pada visi atau panggilan dalam hidup membiara. Dengerin ya. Awal saya dulu masuk seminari, motivasi saya adalah ingin menjadi orang yang cerdas, orang pintar. Karena dulu saya melihat bahwa biarawan atau sebagian besar para romo itu adalah mereka yang cerdas dan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup luas. Wawasan mereka juga cukup luas, sehingga saya ingin menjadi seperti mereka. Nah, udah kita bahas nih. Bentar. Lalu gimana dengan keuntungan dan kerugian yang kita bisa dapat dari pengaruh modernisasi dan globalisasi ini ya? Jadi, keuntungannya adalah kita dapat mengenal budaya dari luar. Lalu, terbukanya jalan untuk melakukan impor dan ekspor. Dan juga majunya teknologi. Sedangkan kerugiannya adalah hal ini dapat menghilangkan nilai budaya dalam. Dapat juga mempengaruhi budaya dalam. Dan juga kemajuan teknologi dapat merusak bangsa. Oh gitu, makasih ya Ses. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita harus mampu menyikapi sikap kita, terutama di era modernisasi ini, yaitu sebagai anak dalam keluarga, kita seharusnya tidak selalu fokus pada HP dan lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga. Selain itu, dalam hal-hal yang lain, kita harus mampu mengambil yang positif dan menyortir yang negatif. Kita harus memanfaatkan era modernisasi ini dengan baik, sehingga dapat menimbulkan dampak yang baik juga untuk kita. Udah selesai aja nih obrolan kita. Gimana, menambah wawasan nggak nih? Semoga bertambah ya wawasannya. Nantikan terus keseruan Expot selanjutnya. Stay safe dan jangan lupa pakai masker di setiap kegiatan kamu. Bunga harum aroma melati, baunya sungguh harum sekali. Podcast kita sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.